ada Yamani. Oke, Yamani. Yamani, silahkan nyalakan kamera Anda. Apakah Anda seorang muslim? Nah, ini ustadznya panjang jenggotnya ini. Wah, ada. Selamat malam, Bapak Yamani. Iya, selamat malam. Panjang sekali janggut Anda ini. Apakah Anda percaya bahwa janggut-janggut di janggut Anda itu bergelantungan para bidadari? Yang bergelantungan tuh malaikat kali. Bukannya bidadari bergelantungan di sana? Bidadari kan di akhirat nanti Bang Edis. Oh, dia Kalau tidak sudah meninggal nanti. Tapi menurut hadis, Pak Ustadz, bahwasanya di janggut Anda itu bergelantungan bidadari. Belum pernah dengar? Hadis mana itu? Belum pernah dengar? Hadis mana itu? Iya. Pantas dia masih Islam. Baik. Kita baik. Saya kan sudah saya bilang teman-teman, sepanjang saya mendalami agama Islam, saya itu belum pernah mendapati ada orang Islam yang lebih ngerti agama Islam daripada saya. Baik. Saya akan tunjukkan ya. Apakah benar bidadari-bidadari itu bergelantungan di janggut seseorang? Nah, perhatikan ya. Kita akan tunjukkan hadisnya. Oke. Saya balikkan dulu kamera saya ya. Saya cari dulu hadisnya yang ringkas ini karena banyak versi-versi ini ya. Tapi selama jadi Islam belum pernah dengar itu bidadari bergelantungan di janggut. Yang ada para malaikat ya. Iya, ada yang bilang malaikat, ada yang bilang juga bidadari-bidadari. Iya, yang benar itu malaikat. Oke, anggaplah para malaikat. Karena memang ada dua versi, ada yang bilang malaikat, ada yang bilang bidadari. Bagaimana Anda bisa atau maknanya itu bagaimana sehingga Anda bisa meyakini bahwa malaikat itu bergelantungan begitu di janggut Anda itu? Dalam rangka apa mereka bergelantungan di situ? Jadi para malaikat ini kan makhluk Allah yang gaib, ya kan? Artinya kalau kita memanjangkan janggut nih, selain kita menghidupkan sunnah Rasulullah, insya Allah kita juga akan terjaga begitu ya. Oke, baik. Berarti di bagian bawah sini ada malaikat bergelantung-gelantungan, tetapi di rongga hidung setan yang tiduran di sana. Itu setan itu akan datang ke sana kalau kita tidak dalam keadaan wudhu gitu. Kalau kita wudhu selesai ya, hilang dia. Makanya orang Islam itu jarang ada setannya gitu. Salah Pak Ustadz. Begini, menurut hadis, jikalau seseorang bangun pagi-pagi, maka dia itu harus beristinsar, betul? Halo? Iya. Ya. Tahu beristinsar tahu? Sinyalnya agak ngelek ini. Oh, agak ngelek katanya. Istinsar mengeluarkan air dari hidung. Oke, baik. Kenapa seseorang pagi-pagi harus mengambil air wudhu? Beristinsar, kenapa? Karena itu perintah Allah ya. Wudhu itu perintah Allah, sunnah Rasulullah. Iya. Diperintah itu karena apa? Contoh begini. Diperintahkan untuk minum obat. Iya, diperintahkan. Biar ngapa? Karena sakit, betul? Betul? Benar. Nah, diperintahkan untuk beristinsar
menghirup air itu ke dalam hidung kemudian menghembuskannya. Karena apa? Ya karena itu perintah Allah dan Rasulnya. Astagfirullahaladzim. Begini Ustadz, makanya kita agak buntu diskusi kita. Saya kasih tahu pelan-pelan ya gini. Ini ada obat. Saya diperintahkan untuk minum. Dasar atau alasan diperintahkan untuk minum itu bukan karena diperintah. Bagaimana Ustadz ini pola pikirnya? Saya diperintahkan minum obat bukan karena diperintah, tetapi karena sakit supaya sembuh. Kan gitu, betul? Nah, kenapa kalian diperintahkan? Kenapa kalian diperintahkan untuk beristinsar, menghirup air ke dalam hidung? Karena kita berwudu itu kan sudah aturannya seperti itu. Karena setan-setan tidur di sana, Ustaz. Jadi justru di tubuh orang muslim itu justru setan malah lebih tinggi daripada malaikat. Di sini setan tidurnya, di sini malaikat bergelantungan. Artinya setelah kita bersih-bersih begini, bekas-bekas setan itu malah malah bercecer kemana-mana tempatnya malaikat bergelantungan. Betul. Itu kan menurut antum yang Kristen, kalau kami Islam nggak begitu kepahamannya. Oke. Menurut Anda jika selesai membersihkan hidung, maka kotoran itu akan turun kemana? Apakah naik ke langit atau turun ke bawah? Yang jelas kita kan suci dari hadas kecil begitu. Nah, hikmahnya begitu. Iya, kalau kita membersihkan hidung, Ustadz, kalau kita membersihkan hidung, maka kotoran-kotoran dari hidung itu langsung naik ke atas atau turun ke bawah? Ya jelas ke bawah. Nah, berarti kena setan, kena malaikat-malaikat yang bergelantungan itu ya. Oh, lama. Berjatuhan ini bekas-bekas setan ini. Oh, tapi intinya begini, Ustaz. Itu kan menurut orang Kristen. Kok menurut orang Kristen? Antum kan Kristen. Bukan menurut orang Kristen, itu menurut logika. Menurut logika. Kalau Anda membersihkan hidung, maka kotoran-kotoran dari hidung itu logika, ya. Berarti agama Islam tidak masuk logika ya? Agama nggak bisa terlalu mengandalkan logika. Ada juga agama itu yang mengandalkan keyakinan di hati, keyakinan iman. Baiklah. Tapi intinya begini, Ustadz. Maksud saya begini. Kita itu ingin mencari sesuatu, supaya kita memahami sesuatu itu kita juga harus menggunakan nalar kita. Intinya apa? Karena begini, setan tidur di lubang hidung, malaikat bergelantungan di janggut, sebentar lagi jin-jin ada di alis. Begitu. Maksud saya begini, menurut Anda ini yang menceritakan ini memang dia itu betul-betulkah mendapatkan wahyu, atau dia itu lagi ngarang bebas kah? Atau dia itu memang lagi berhalusinasi atau bagaimana? Itu benar-benar dapat dari wahyu dari Allah. Seperti misalnya Bang Edis, mohon maaf ya. Dalam Islam ini kan kalau kita buang angin ya, mohon maaf ya, buang angin, maka kita kan wajib berwudu kalau mau sholat. Nah, saat kita buang angin itu, kita wajib membasuh wajah ya kan. Jadi ada yang bertanya, Ustadz, kenapa katanya kalau kita buang angin, kok muka yang dicuci? Maka saya bilang, antum sakit kepala, kenapa pantat yang disuntik? Kan begitu logikanya. Bisa dijelaskan, bisa dijelaskan. Itu bisa dijelaskan Ustadz. Ini Ustadz justru Ustadz yang nggak nyambung. Dengar, begini. Ustadz, ini yang tidak nyambung itu Ustadz. Kalau misalnya kita sakit, kenapa pantat yang disuntik? Karena dari pantat itu bisa ada aliran darah yang akan membawa zat-zat itu yang dari suntik itu menuju ke seluruh aliran darah. Itu bisa dijelaskan secara ilmiah.
Justru yang tidak bisa dijelaskan itu kenapa pantat yang kentut, muka yang dibasuh. Makanya saya bilang begini Ustadz, sebenarnya makanya saya bilang Ustadz, mustahil Anda tidak meninggalkan Islam jika Anda sungguh-sungguh mempelajarinya. Yang benar, ya, mustahil kamu meninggalkan Islam jika kamu sungguh-sungguh mempelajarinya. Itu yang betul. Judulnya ini salah ini, ya. Oke. Salah. Yang tadi saja Pak Ustadz. Mustahil kamu meninggalkan Islam jika kamu sungguh-sungguh mempelajarinya. Makanya orang yang keluar dari Islam itu gara-gara nggak belajar. Justru orang yang keluar dari Islam itu gara-gara belajar. Saya kasih contoh. Saya punya cerita nih. Jadi ini ceritanya begini. Dia itu murtad meninggalkan Islam gara-gara dengar ceramah saya. Dia dengar ceramah saya begini. Edis, dulu kamu pernah cerita tentang bagaimana Allah menyuruh umat muslim lewat perantaraan Muhammad suruh sholat 50 kali. Anda tahu cerita itu? Nah, bayangkan di dalam satu hari 24 jam disuruh sholat 50 kali. Pertanyaan saya Pak Ustadz, ada nggak manusia yang nggak tidur? Manusia yang nggak tidur? Nggak ada sih. Nggak ada. Berarti kita bikin dalam 24 jam itu tidurnya 8 jam. Berarti tinggal berapa? 24 kurangi 8. Tinggal 16, betul? Betul nggak? Betul nggak? Benar. Oke, tinggal 16 jam. Nah, 16 jam, taruhlah nggak usah kerja. Taruhlah semua orang Islam bos. Ya. Semua orang Islam bos nggak perlu kerja. Uangnya jatuh dari langit, dari surga. Oke, 16 jam. Di dalam 16 jam harus 50 kali sholat. Maka 16 dibagi 50. Artinya 16 jam 50 kali sholat. Maka setiap setengah jam sekali, maka orang tersebut harus sholat. Setengah jam sekali 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 sholat. Bahkan bukan setengah jam sekali nih. 0,3 itu sekitar 1 jam itu 30, berarti 60 menit. 60 menit bagi 3, berapa berarti itu? Iya. Berarti dalam waktu itu Anda harus sholat terus. Pertanyaan saya, apakah itu mungkin dilakukan? Iya. Bagi Allah mungkin, nggak mungkin. Saya teringat Ustadz, kisah Ashabul Kahfi yang tidur 309 tahun di gua itu. Bagi Allah mungkin, nggak ada yang nggak mungkin. Astaga, kalau udah begini sulit. Berat. Sholat 50 kali sehari mungkin. Ini makanya benar kata Akil Syirak, makin panjang janggutnya makin. Kita santai aja ya, dibilang Islam itu dibilang orang apapun santai aja kita. Bukan, maksud saya itu begini, Ustadz, kita itulah ya harus menggunakan akal juga lah. Iya kan? Waktu Allah nyuruh sholat 50 kali sehari itu, dia bercanda atau serius? Kalau seandainya Allah memutuskan seperti itu, pasti Allah kasih jalannya begitu. Nggak ada yang nggak mungkin. Berarti setiap 15 menit, berarti setiap 30 menit sekali, berarti enggak 30 menit sebenarnya. Kalau 60 sepertiganya 60 berapa teman-teman? Ya sekitar 20 menit sekali ya. 20 menit sekali berarti sholat. Ya, berarti 20 menit sekali sholat ya. Coba di zaman Nabi Musa, ketika dikejar Fir'aun, ya. Saat itu Nabi Musa diperintahkan Allah untuk memukul laut dengan tongkat, terbelah jadi 12 jalan. Gak ada yang nggak mungkin. Bisa itu dijelaskan secara ilmiah di dalam Bible, bisa dijelaskan. Di dalam Bible itu dijelaskan lewat perantaraan angin timur. Ketika pada waktu itu ada angin timur yang keras.
sehingga laut itu terbelah. Bagi orang Ya kan? Dan itu kejadian-kejadian seperti itu hanya sesekali saja. Nah, ini masalahnya bagaimana Anda di dalam hidup setiap 20 menit sekali sholat. Nanti 20 menit lagi sholat lagi. Itu pun Anda nggak kerja. Itu pun Anda sudah nggak kerja. Itu anggap saja ada uang jatuh dari langit tuh. Ada nasi, ada beras jatuh dari langit. Islam nggak ada yang nggak mungkin ya, semua mungkin. Kami sudah meyakini itu ya. Contohnya seperti Ashabul Kahfi itu 309 tahun tidur di dalam gua, nggak makan. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya Ashabul Kahfi itu tidur dalam gua 309 tahun? Dalam surah Al-Kahfi itu. Nggak ada. Surah Al-Kahfi. Tidak ada di situ tidur. Di dalam Al-Quran tidak ada mereka tidur 300 tahun. Cuma dalam tafsir-tafsirnya lagi ada ya. Dari mana mereka mendapatkan informasi itu? Dari Rasulullah. Sedangkan Rasulullah saja tidak tahu jumlah mereka berapa. Di dalam Al-Quran aja sudah jelas Allah jelaskan. Ya. Berapa jumlah mereka? Ada 7 orang begitu nasabul. Bukan 7 orang. Justru jumlah mereka itu Allah dan Muhammad sama-sama tidak tahu, Pak Ustadz. Nih saya tunjukkan ya. Kan ada yang bertanya kepada Rasul, berapalah jumlah mereka? Ada yang bilang 2 bersama dengan anjingnya, yang ketiganya anjing. Ada yang bilang 4, yang kelimanya anjing. Ada yang betul? Betul tidak? Benar begitu. Maka katakanlah apa? Allah yang Maha tahu. Kalau bikin begitu semua bisa. Bentar ya. Saya akan tunjukkan dulu hadisnya. Bentar ya. Sabar ya teman-teman ya. Kita mengajari dia dulu Al-Quran. Santai saja kita nih ya. Slow. Ini kan diskusi nih sama-sama Pak Haji nih ya. Iya, cuman bedanya Anda modal jenggot panjang saja. Baik, itu ada di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat yang kedua ya. Saya tunjukkan nih. Ini sebenarnya menandakan atau membuktikan bahwa Allah dan Muhammad itu sama-sama enggak tahu. Masa ada orang tanya tapi jawabannya kayak begini. Lihat nih. Lihat Ustadz. Kelihatan ya? Nih. Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang. Yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka ada 5 orang. Yang keenam adalah anjingnya. Betul? Sebagai terkaan. Terus? Atau terkaan atau tereka-reka terhadap barang yang gaib. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka 7 orang. Yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah. Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Ini jawaban macam apa? Tidak ada seorang pun yang mengetahui jumlah mereka. Selain tidak ada seorang pun yang mengetahui jumlah mereka. Allah pun tak tahu. Muhammad pun tak tahu. Apa susahnya membuat ayat begini? Allah ya. Qulillahu a'lamu bi'iddatihim. Teruskan. Apa susahnya membuat ayat begini? Jangan dipotong sampai situ, teruskan ayatnya. Coba Anda yang baca gantian. Qulillahu a'lamu bi'iddatihim. Coba Anda yang baca coba. Lanjut. Ayat berikutnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka. Kecuali pertengkaran lahir saja. Dan janganlah kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka. Ini sebenarnya Muhammad itu dites kenabiannya. Nih, saya balikin dulu kamera saya.
Jadi ada orang-orang Yahudi yang dulu ketemu dengan Muhammad. Karena orang-orang Yahudi ini tahu Muhammad ini bukan nabi tapi nabi-nabian. Nah, karena itu orang-orang Yahudi itu menguji Muhammad. Dia ditanya tentang 3 hal. Pertama, dia ditanya bagaimana ciri-ciri seseorang anak itu, apakah dia lahir laki-laki atau perempuan. Kemudian dijawab sama Muhammad, siapa nanti yang nafsunya lebih besar, itulah nanti anaknya yang keluar itu. Kalau misalnya yang laki-laki nafsunya lebih besar, maka nanti anaknya laki-laki. Kalau yang perempuan nafsunya lebih besar, maka nanti yang lahir anaknya perempuan. Ternyata setelah diteliti, itu hanyalah dongeng yang nyata. Kemudian yang kedua, dia ditanya tentang ruh. Apa jawaban Muhammad? Ketika orang Yahudi menguji Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Allah. Terus dia ditanya, wahai Muhammad, berapa jumlah orang yang masuk ke gua Al-Kahfi kalau engkau benar-benar nabi? Turun ayat tadi. Mereka bertanya, yang kedua orang, yang ketiga anjingnya. Yang lain berkata 5 orang, yang ke-6 anjingnya. Yang lain berkata 6 orang, yang ke-7 anjingnya. Katakanlah Allah lebih tahu. Ustadz, itu kalau ngomong begitu nggak usah Muhammad, Ustadz Udin juga bisa. Itu apa-apaan? Itu justru membuktikan bahwa dia bukan nabi. Gimana sih Ustadz ini? Itu kan wahyu. Qulillah, itu kan bilang Allah, katakan. Iya, bagaimana? Jawaban Allah macam apa seperti itu, Ustadz? Jawaban macam apa seperti itu? Masa ditanya, jelaskanlah tentang roh. Roh itu urusan Allah. Itu urusan Allah itu. Urusan Allah. Itu sama seperti orang ngaku-ngaku nabi. Itu Allah yang ngajarin, ya. Karena nabi itu bukan Allah yang ngajarin. Itu mah omongan dia sendiri. Kalau cuman bikin begitu, siapa yang tidak bisa, Ustadz? Yang tidak bisa siapa? Kalau cuman ngomong begitu. Misalnya saya ngaku-ngaku nabi, saya ditanya, Edis, kalau kamu benar-benar nabi, coba jelaskan kepada saya. Bagaimana tentang hari kiamat? Jawabannya, itu urusan Allah. Oke lah Ustadz, oke lah. Intinya saya sampaikan kepada Anda, belajar lagi lah yang mendalam. Anda ini benar-benar meyakini Islam itu hanya sekedar dogma belaka. Ya, dan begini Pak Ustadz, Anda tidak gini. Kalau semua ustadz seperti Anda, maka percayalah, tidak dalam waktu yang lama lagi, generasi muda umat Islam itu akan meninggalkan agama Islam. Karena apa? Karena generasi Z ini, mereka itu kalau bertanya, mereka ingin jawaban. Ini yang terjadi. Orang umat Islam, generasi Z, anak-anak mudanya, itu mempertanyakan agama Islam. Tetapi ustadznya hanya menjelaskan imani saja. Pokoknya imani saja, itu kekuasaan Allah. Pokoknya itu kekuasaan Allah, imani saja. Nah, makanya saya bilang Ustadz, intinya yang saya sampaikan kepada Anda, gimana? Sekarang semakin hari semakin banyak yang masuk Islam. Makin halu dia. Oke lah Pak Ustadz. Intinya saya ingin pesan kepada Anda belajar dulu ya secara mendalam ya. Jangan jenggot aja dipanjangin. Berat ini teman-teman. Iya, intinya makanya saya bilang teman-teman ya, dia itu cuman modal jenggot saja panjang. Modal kopiah. Jadi kalau ada orang Islam bertanya, imani saja. Iya. Kalau ada orang Islam bertanya, itu kekuasaan Allah. Iya, kalau seperti itu jawabannya, makanya saya bilang tunggu saja sebentar lagi pemuda-pemudi Muslim generasi Z itu sebentar lagi akan meninggalkan agama Islam.
Oke, kita kasih naik ada Krisma Multi. Oh, silakan Krisma. Karisma. Oh, Karisma. Ya, Karisma, selamat malam. Ya, selamat malam, Bang. Ya, silakan nyalakan kamera dulu, Karisma. Oke, Bang Karisma siap berdiskusi dengan baik. Oke, Bang. Oke, Ya. silakan Bang. Apa yang Bapak sampaikan? Begini, Bang. Nah, Menurut Abang itu agama Abang itu benar, Bang? menurut saya setelah saya pelajari dan saya teliti dengan seksama, benar Bang. Jalan kebenaran itu hanyalah dengan cara mengikut Yesus. Bukan ngikutin Muhammad Bang. Kalau ngikutin Muhammad nanti jadi mirip seperti Muhammad. Dan menjadi mirip seperti Muhammad, Anda akan melakukan perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan Muhammad. Contohnya apa? Contohnya nambah-nambah istri. Satu. Terus yang kedua, mengambil harta jarahan, ghanimah. Yang ketiga, Anda akan menciumi sebongkah batu di Arab. Nah, itulah akibat jika Anda menjadikan Muhammad sebagai suri tauladan yang harus dicontoh. Padahal sejatinya yang harus Anda contoh, Anda jadikan suri tauladan, itu adalah Yesus, bukan Muhammad. Begitu. Silakan. Justru itu agama Abang tidak benar, justru itu, Bang. Kenapa? Kalau memang agama Abang benar itu harus banding-bandingan dengan agama saya yang tidak benar menurut Abang. Karena agama Anda memfitnah bahwasanya Yesus menubuatkan seorang nabi namanya Muhammad. Gitu. Contoh. Muhammad berkata, sebentar Bang, tenang Bang. Ya. Muhammad berkata bahwasanya di dalam Injil itu dinubuatkan akan datang seorang nabi yang bernama Muhammad. Ciri-cirinya berupa tompel. Astagfirullahalazim. Bagaimana Anda memfitnah Injil bahwa ciri-ciri nabi itu adalah sebuah tompel? Padahal di dalam Bible, di dalam Alkitab, ciri-ciri nabi adalah dia bernubuat. Dia berkata dan perkataannya itu terjadi. Contoh, saya kasih contoh. Saya berkata bahwasanya tanggal 30 Januari akan terjadi gempa di Indonesia. Ketika perkataan saya itu tidak terjadi, maka itulah yang disebut sebagai nabi palsu. Tetapi ketika perkataan saya itu terjadi, itulah tanda bahwa saya itu sungguh-sungguh seorang nabi. Itu ciri-ciri nabi di dalam Alkitab. Lalu bagaimana Anda memfitnah ciri-ciri nabi itu dia memiliki tompel di punggungnya? Setelah saya mempelajari Injil, tidak pernah ada ciri-ciri nabi itu berupa tompel. Itu adalah fitnah yang nyata. Silakan. Oke, Bang. Hmm. Begini, Abang berbicara secara agama saya dengan logika Abang. Abang memaknai Al-Quran saya secara dengan logika Abang. Masalah saya pakai logikanya tetangga sebelah. Saya kan punya akal. Bukankah di dalam Al-Quran setiap manusia itu diberikan akal? Maka kita harus menggunakan akal kita itu. Ternyata setelah saya pelajari, ternyata tidak ada di dalam Al-Quran ciri-ciri Nabi berupa tompel. Ternyata itu ada di hadis. Dan umat Islam tidak pernah disuruh beriman kepada hadis. Justru disuruh beriman kepada Injil. Betul? Abang ini tak betul itu, Bang. Coba silakan yang betul yang mana? Apakah disuruh beriman kepada hadis atau disuruh beriman kepada Injil? Ya kepada hadis, Bang. Karena hadis. Oke, mana ayat berapa? Ayat berapa yang mengatakan berimanlah kamu kepada hadis? Coba. Saya akan lawan Abang dengan logika, tak akan membawa Al-Quran saya yang suci karena Abang itu pakai logika.
Berarti Al-Quran tidak sanggup menjelaskan. Logika Anda lebih baik untuk menjelaskan agama Islam ketimbang Al-Quran itu sendiri. Saya akan lawan logika abang dengan logika saya. Abang, hadis itu bang, rujukannya Al-Quran bang. Oke, Jadi coba. orang yang memberikan arti daripada Al-Quran itu adalah orang-orang yang tertentu seperti Nabi dan Rasul. Baik. Hadis itu rujukannya Al-Quran. Baik. Hadis rujukannya Al-Quran. Sebentar. Saya pegang omongan Anda ya. Saya pegang omongan Anda. Hadis rujukannya Al-Quran. Menurut hadis, boleh tidak berdusta di dalam 3 hal? Berdusta di dalam Al-Quran boleh. Oke. Mana rujukannya di dalam Al-Quran bahwa boleh berdusta dalam 3 perkara? Silakan abang baca sendiri karena abang yang mengatakan. Saya akan menjawabnya, ayo bang. Bang, tadi abang bilang hadis itu... Tenang bang, tenang ya bang ya. Tenang bang. Istighfar bang. Tenang ya. Tadi Anda bilang bahwasanya hadis ada rujukannya di dalam Al-Quran. Setuju? Iya. Oke. Menurut hadis ini, sebentar bang. Menurut hadis ini, seorang muslim boleh berdusta di dalam 3 hal. Salah satunya adalah berdusta, seorang suami yang berdusta kepada istrinya kalau dia kawin lagi. Betul? Melenceng. Abang melenceng? Itu telah abang itu ya, abang itu telah menfitnah agama saya, Pak. Oke, coba dengarkan ini. Dengarkan. Kita mengancam jiwanya orang. Tenang bang. Bang, Anda katanya bilang saya fitnah. Coba dengarkan dulu. Dengarkan kalau saya bilang fitnah. Ya, oke, terus. Oke, ayo. Bang, kalau kita ngomong bareng-bareng, Bang, yang didengar siapa, Bang? Oke, silakan. Ayo. Oke. Anda bilang saya fitnah. Nih. Daeng Ustadz Latif berkata begini. Dengarkan ya, Bang ya. Tidak hadis Bang. Bapak boleh bohong untuk memuji istri. Boleh bohong, bahkan bohongnya berpahala. Masa istri pagi-pagi. Gimana? Tadi Anda katakan bahwasanya saya membohong, memfitnah. Biar abang jelasnya itu paham bang. Gini bang. Oke, hadisnya aja lah saya tunjukkan ya. Hadisnya aja saya tunjukkan. Boleh salah dan hilaf bang. Ayo bang, tunjukkan hadis dalam Al-Quran. Oke, baik. Boleh berdusta ya. Ya, betul. Oke, boleh berdusta dalam 3 hal. Baik, saya akan tunjukkan hadisnya ya Bang ya. Putar-putar bang. Saya bukan orang bodoh bang ya. Abang mau putar-putar. Baik. Jadi kita tidak boleh mengutip perkataan ceramah Ustadz ya. Karena menurut dia ceramah Ustadz itu katanya ngaco. Baik, kita langsung saja merujuk kepada hadisnya ya. Saya balikan dulu kamera saya Bang ya. Sabar teman-teman. Mengajari umat Islam itu harus bersabar karena mereka tidak tahu apa yang tertulis dalam kitabnya. Seandainya mereka tahu apa yang tertulis dalam kitabnya, mereka pasti tidak akan jadi orang Islam lagi. Aduh, kenapa ini? Sebentar. Sabar ya Bang ya. Apakah boleh berdusta? Perhatikan ini ya. Kelihatan Ustaz? Kelihatan? Oke. Benar Bang, ya. Oke, dikatakan di sini Rasulullah SAW tidak disebut pembohong jika bertujuan untuk mendamaikan di antara pihak yang berselisih. Di mana ia berkata yang baik atau mengatakan yang baik demi mendamaikan pihak yang berselisih. 1. Ibnu Syihab berkata, aku tidaklah mendengar sesuatu yang diberi keringanan untuk berdusta di dalamnya kecuali dalam 3 perkara. Dalam peperangan, mendamaikan yang berselisih, dan perkataan suami pada istri. Boleh bohong. Contoh, suami tenang dulu Pak Ustadz, biar saya selesaikan. Contoh, Ustadz lagi ceramah ke Jakarta. Di Jakarta melihat perempuan cantik, maka Ustadz nikah lagi, tapi ngakunya tidak nikah lagi.
Ya itu boleh. Nah, agama saya, Bang. Padahal itu, Bang, telah jelas-jelas menunjukkan suami kepada istri untuk meninggalkan istri. Kenapa lari kepada poligami, Bang? Bang, ini ada ustadz yang ngomong loh. Dia ngomong begitu bahwasanya salah satu nih. Kalau kawin lagi. Nih, dengarkan ya Bang ya. Nih, dengarkan. Kedua, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Lo iya, gak susah yo. Orang kawin mana mas? Enggak, padahal lo bojone. Itu memang betul. Nah, sekarang stop itu masalah itu stop dulu. Kata Anda Jangan. tadi. Abang saya luruskan dulu. Tadi abang ya itu suami sama istri. Kenapa abang diputarkan sama poligami, Bang? Itu abang lari dari Oke, kenyataan. boleh itu, Bang. nggak suami membohongi istrinya? Enggak, Anda mengakui salah apa tidak? Boleh tidak suami membohongi istrinya? Boleh, asalkan demi kebaikan. Oke, Aduh, contoh misalnya. Di dalam Islam boleh nggak kawin lagi? Aduh. Saya mau Jangan Oke, ngomong Bang. bareng-bareng, Bang. Siapa yang mau kita dengar? Jangan ngomong bareng-bareng. Oke. Oke. Kanda sudah mengakui suami boleh membohongi istrinya. Contoh. Boleh nggak dalam agama Islam suami kawin lagi? Boleh atau tidak? Kalau itu abang lari dari perkataan abang sendiri tadi. Oh, Saya bisa katanya boleh. Ini gimana sih? Contoh misalnya, saya seorang ustadz. Saya kawin lagi. Lalu saya bilang sama istri saya, tidak, istri saya masih kamu seorang. Inilah yang saya bilang berbohong demi kebaikan. Daripada saya bilang saya sudah kawin lagi, nanti tidak dimasakin lagi. Ya kan? Kemudian yang kedua, nanti tidak digosokin lagi bajunya. Nanti repot, makanya saya bilang tidak kawin lagi, masih tetap setia. Itu gimana? Abang itu justru abang seakan-akan abang itu menunjukkan kebodohan abang sebagai manusia, Bang. Kenapa? Tadi membuka sebuah hadis tentang istri, suami boleh boleh mensiasati istri untuk demi kebaikan. Kenapa Iya abang Bang, makanya saya lari? bilang Bang, ini loh, saya balik lagi kamera saya ya. Kan sudah dibilang, boleh berbohong istri kepada suami kepada istrinya lain nih. Nih ya, lihat, perhatikan. Dan perkataan suami pada istri. Perhatikan. Berarti hubungan suami istri di dalam agama Islam itu memang boleh berdusta. Betul. Betul. Abang tahu kan itu berdusta untuk menyenangi istri, Bang. Iya, makanya saya bilang contoh misalnya begini. Contoh. Misalnya Oke, berikan kepada saya contoh bahwasannya suami boleh bohong kepada istrinya. Contoh, Bang, istri masak, umpamanya, Bang ya. Ini agama saya mengajarkan, Bang. Saking dari benarnya agama saya, Bang. Istri lantas keasinan gitu, gitu. Saya mana Bang rasanya? Oh enak deh gitu. Lantas adik itu, sekalipun itu asin, tahu itu si istri si asin, tapi demi kebaikan istri. Kita menjaga perasaannya, Bang. Itulah agama kami, akhlak kami, Bang. Mau apa Bang sekarang? Ayo. Baik, Anda mengatakan bahwasanya bohong dalam hal suami istri itu contohnya misalnya seorang istri masak. Lalu masakannya keasinan, betul? Betul. Ya. Lalu kata suami, wah enak ini pas ini, pas. Nah, makanya akibat dari kebohongan yang seperti itu, besok dia masak yang kayak begitu lagi. Gimana sayang? Enak, wah mantap. Wah, berarti suami saya suka yang asin-asin. Besok bikin lagi. Sebulan Anda bohong, tenang. Bang, Anda tadi udah ngomong, saya nggak boleh ngomong. Bang. Oke, silakan. Sebulan Anda berbohong sama istri begitu, pembuluh darah Anda keras dan Anda jantungan, Bang. Karena apa? Karena inilah yang saya katakan kebohongan yang dipelihara. Oke, sekarang saya, Bang. Saya. Oke, silakan.
Istri abang. Karena kita selalu mensiasati istri, memberikan yang terbaik untuk istri. Itu kan niat kita kan karena untuk kebaikan keluarga kita, ya Bang. Lantas istri merasakan masakannya sendiri, itu asin. Lantas dibilang enak sama suami, dia makin perhatian sama kita, Bang. Perasaannya sebagai seorang muslim itu, Bang, malah makin timbul dan makin sayang tuh, Bang. Salah, Bang. Besok dibikinin lagi masakannya kayak begitu karena Anda bilang enak. Loh, karena Anda bilang enak berarti dia langsung membatin. Tadi saya cicipin keasinan, suami saya suka yang asin-asin. Berarti suami saya suka yang asin-asin. Besok dibikin lagi yang kayak begitu. Enak sayang? Enak? Oh, mantap. Besok bikin lagi. Enak sayang? Mantap. Besok bikin lagi. Bang, apa tidak benar yang saya katakan? Anda sakit jantung karena makan asin-asin terus. Loh, gimana? Itu bedanya Islam dan Kristen, Bang. Nafsirkan yang bukan-bukan, Bang. Padahal kami yang muslim itu Oke, baiklah. Baik. Oke, yang itu sudah selesai dulu, Bang. Sekarang gini. Tadi Anda bilang bahwa rujukan hadis itu adalah Al-Qur'an. Setuju? Setuju. Baik, sekarang saya tunjukkan ayatnya. Tenang, Bang. Sekarang saya tunjukkan ayatnya. Perhatikan, Bang. Apakah yang dikatakan Al-Qur'an terhadap orang-orang yang suka berbohong? Perhatikan. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Ini kan rujukannya kan, makanya saya bilang, Bang, umat muslim telah sesat karena apa? Karena mereka telah mempercayai Muhammad versi hadis. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Apakah Muhammad mengada-adakan kebohongan? Apakah Muhammad mengajarinya? Justru dia yang mengajarkannya, Bang. Makanya saya bilang kalian sungguh berada di dalam kesesatan yang nyata. Betul? Oke, kalau kurang saya tambahi, Bang. Saya tambahi. Di dalam surat Al-Ahzab, tenang, Bang. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Disuruh mengucapkan perkataan yang benar. Tetapi karena kalian mengikuti hadis, maka kalian berkata, boleh berdusta. Gimana? Bang. Oke, boleh saya tanggapi, Bang? Silakan. Abang menunjukkan hadis tadi boleh berbohong tentang 3 hal. Lantas abang menunjukkan tidak boleh berbohong dalam hal apa itu, Bang? Coba abang tunjukkan. Kalau abang memang paham soal Al-Quran, Bang. Ayo, jangan abang menjadi orang munafik tentang agama abang sendiri. Katanya dikatakan di sini, Bang, orang-orang yang mengada-adakan kebohongan adalah ciri-ciri dari orang-orang yang tidak beriman. Jangan bentrok-bentrokkan Al-Quran. Kok dengan ini sudah bertentangan, Bang? Gimana sih? Aduh. Udah gini aja, saya mau pesan kepada Anda satu pesan dari Injil. Apa yang dikatakan Yesus, Bang? Dengarkan, Bang. Oke. Apa yang dikatakan Yesus? Yang dikatakan Yesus begini. Jika iya, katakanlah iya. Jika tidak, katakanlah tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sudah jelas di dalam Bible, di dalam Injil, jangan berdusta. Harus mengatakan kebenaran. Nah, sementara di dalam ajaran agama Islam, boleh berdusta. Salah satunya boleh suami membohongi istrinya. Makanya saya bilang, Bang, segeralah Anda meninggalkan agama Islam dan datanglah kepada Tuhan Yesus. Jadilah Anda seorang pengikut Yesus, ya. Itu pesan saya kepada Anda. Sekarang mungkin Anda masih berkeras, tetapi berjalannya waktu, semoga Anda akan berpikir. Selamat malam. Terima kasih.
Iya, kita debat kusir terus nanti jadinya. Ya. Itulah. Saya kasih yang simpel-simpel saja. Nggak usah kita mikirin yang tinggi-tinggi. Dari hal yang sederhana itu saja, kalian seharusnya sudah membuka hati kalian. Begitu loh. Untuk apa sih kita mempercayai kebohongan? Jelas-jelas yang diajarkan Tuhan Yesus adalah kejujuran, kebaikan. Bertolak belakang dengan yang diajarkan yang tadi itu. Mengapa engkau masih mengeraskan hatimu? Ya, seperti itu.